Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Saraswati dari kelas PAIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah pengembangan pemikiran pendidikan Islam dengan judul Perspektif Pendidikan Agama Islam tentang Life Skill Education. Pada makalah ini terdapat yaitu 3 rumusan masalah. Yang pertama ada konsep dasar pendidikan agama Islam, yang kedua konsep dasar life skill, dan yang ketiga perspektif pendidikan agama Islam tentang life skill. Langsung saja yang poin A yaitu konsep dasar dari PAI. Pertama dari pengertian pendidikan agama Islam, yaitu pendidikan agama Islam memiliki pengertian adalah upaya sadar atau terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Pendidikan agama Islam juga memiliki tujuan yaitu untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan memupukkan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, serta pengalaman siswa tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa, dan bernegara. Tujuan tersebut sudah terdiri atas tujuan umum PAI, tujuan sementara, tujuan akhir, dan tujuan operasional. Selanjutnya yaitu yang B, konsep dasar life skill. Life skill berdasar asal kata, yaitu berasal dari 2 kata dasar, yaitu life yang berarti hidup dan skill yang berarti keterampilan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa life skill adalah keterampilan hidup atau kemampuan hidup atau kecakapan hidup. Berdasarkan panduan kata tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa life skill adalah kemampuan atau kecakapan individu berupa keterampilan tertentu yang penting dikuasai untuk menjalankan kehidupan sosialnya. Adapun menurut Amin Haderi, pengertian life skill adalah upaya peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir, menghilangkan kebiasaan yang kurang tepat, dan mengembangkan potensi diri agar dapat memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara konstruktif, inovatif, dan kreatif, sehingga dapat menghadapi realitas kehidupan dengan baik secara lahiriah maupun batiniah. Adapun menurut konsepnya, kecakapan hidup dapat dibagi menjadi 2, yaitu jenis utama kecakapan hidup generik, yang kedua kecakapan hidup spesifik. Masing-masing jenis kecakapan itu dapat dibagi menjadi sub kecakapan hidup generik terdiri atas kecakapan personal skill dan kecakapan sosial. Selanjutnya itu ada kecakapan personal mencakup kecakapan dalam memahami diri, self awareness, dan kecakapan berpikir thinking skill. Sedangkan yang kelima dalam kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi dan kecakapan bekerja sama. Selanjutnya itu poin C, perspektif pendidikan Islam life skill education. Itu ya ada perspektif Islam tentang life skill dapat ditelusuri dengan dideskripsikan melalui hal-hal urgen sebagai berikut. Yang pertama, secara historis ditenggarai bahwa sebelum Islam datang, bangsa Arab masa jahiliyah adalah bangsa yang malas bekerja, bahkan mereka tidak segan dan tanpa ragu menganggap orang yang mau bekerja sebagai kasta para budak dan orang-orang yang hina. Yang kedua itu karena itu dalam paradigma Islam, khususnya berdasarkan diskursus para ulamanya, term life skill terutama yang berkaitan dengan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan untuk dapat bekerja secara profesional cakap atau bekerja dan berlaku profesional itu sendiri memiliki beberapa term yang terkait, antara lain term berbuat atau beraktivitas secara general, yaitu bekerja atau beramal, menghasilkan suatu produk, bekerja secara profesional atau bekerja secara
keahlian tertentu. Yang ketiga, dalam konsep Islam tidak semua bentuk life skill yang dijadikan sebagai dasar keahlian untuk bekerja dapat dilegalkan, karena terdapat pula beragam bentuk life skill yang diharamkan. Status hukum asal bekerja dalam syariat Islam memang dihukumi oleh kebolehannya atau mubah. Yang keempat, aktivitas kerja atau bekerja dengan berlandaskan life skill yang diperbolehkan dan dilegalkan dalam Islam memiliki dua hukum, yaitu bekerja yang menentukan tegaknya hidup manusia secara personal, hukum fardu ain, sementara usaha yang menentukan tegaknya kehidupan bersama kolektif, hukumnya adalah fardu kifayah. Yang kelima, yaitu aktivitas kerja seorang muslim yang sesuai dengan syariat Islam dan dilandasi oleh keikhlasan, selain dilegalkan juga dikategorikan sebagai bentuk amal saleh yang menjadi manifestasi dari keimanan dan perjuangan atau wujud nyata dari peribadatannya, termasuk bentuk perjuangan di jalan Allah, terlebih bila dibingkai dalam kerangka dakwah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, karena kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.